Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita buka pembelajaran prakarya hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang air. Seperti yang ada di layar Ustadz, ini adalah gambar percikan air. Hari ini kita akan membahas tentang air. Air itu di buku prakarya teman-teman ada di bab 7. Jadi yang punya buku bab 7 juga bisa sambil membuka bukunya di halaman, lihat dulu ya, halaman 120. Oke, kali ini kita akan membahas penjernihan air. Teman-teman, adakah yang pernah melakukan proses penjernihan air di rumahnya? Oke, insya Allah ada yang pernah dan sudah paham ya, agar hari ini teman-teman lebih mudah memahami materi yang akan Ustadz sampaikan. Ingat teman-teman, dalam aktivitas sehari-hari tubuh manusia itu membutuhkan air demi kelangsungan metabolisme, melancarkan proses pencernaan, melarutkan dan membuang racun dari ginjal, melarutkan sisa zat kimia dalam tubuh dan membantu ginjal dalam menyaring darah. Jadi teman-teman, air itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari teman-teman, baik dari mandi, makan, memasak, minum, mencuci mobil, dan lain-lain. Akan tetapi air yang dibutuhkan adalah air yang jernih. Oke, kita lanjut di halaman berikut teman-teman. Teman-teman, air di sini merupakan sumber kehidupan. Bumi ini tercipta dari sebagian besar yang menyelimuti bumi ini adalah air. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar adik-adik kecil lagi bermain air. Sini ada gambar pompa air. Sini ada gambar apa ini? Gambar kolam. Sini juga ada gambar. Ini gambar air yang sedang mengalir. Oke, kita lanjut. Ini bagian A. Sumber daya air. Sumber daya air itu berasal dari bumi dan tergolong dapat diperbaharui. Kebutuhan air terutama air bersih. Sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup. Secara umum sumber daya air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya air tanah dan air permukaan. Jadi air yang kita konsumsi selama ini ada dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Contoh air permukaan seperti di sungai, laut, danau, dan jumlah permukaan yang sangat besar lainnya. Contoh air tanah. Air tanah merupakan jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Dan kandungan air tanah ini di bumi cukup besar. Namun sering perkembangan zaman, pembangunan rumah dan gedung yang semakin banyak menyebabkan daerah resapan air ke dalam tanah semakin berkurang. Terdapat dua jenis air tanah, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal. Oke teman-teman, air tanah dangkal yaitu
air yang ditemukan pada lapisan tanah tidak jauh dari permukaan tanah. Kedalaman air tanah dangkal yaitu 0 sampai 25 meter. Jadi air tanah itu terbagi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kalau air tanah dangkal itu ditemukan 0 sampai 25 meter. Sedangkan air tanah dalam yaitu air merupakan jenis air yang berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Air tanah dalam diperoleh melalui pengeboran. Karena letaknya yang dalam, pengeboran untuk mendapatkan air tanah dalam ini biasanya berwujud sumur. Air tanah dalam biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Air tanah dalam yang jernih dapat langsung dikonsumsi. Jadi teman-teman yang di rumah yang mempunyai sumur bor, mempunyai sumur yang lebih dari 25 meter, itu disebut dengan air tanah dalam. Oke teman-teman, sampai di sini insya Allah mengerti ya. Oke, kita lanjut dengan proses penjernihan air. Penjernihan air di sini ada yang secara alami, ada yang secara kimiawi. Yang pertama kakak akan sampaikan yaitu tentang penjernihan air secara alami. Penjernihan air secara alami dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang menghasilkan air bersih. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan dalam penyaringan alami ini, seperti biji kelor, batu bata, ijuk, sabut kelapa, pasir, dan kerikil. Itu ya beberapa alat yang bisa digunakan untuk penjernihan air dari bahan alami. Ada pula prosesnya. Ya, prosesnya ada di halaman 126. Ini sebentar kakak akan suruh tulis kepada teman-teman, jelaskan prosesnya. Jadi sebentar silakan dicari di halaman 26 atau dicari di YouTube proses penjernihan air. Oke, kita lanjut. Proses penjernihan air secara kimiawi. Di sini proses ini kebanyakan digunakan oleh PDAM, oleh PAM. Ada PAM yang menggunakan zat kimia untuk membersihkan atau menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap seperti koloid, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Penyisian bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat-sifat bahan, fluktuasi atau koagulasi. Fluktuasi dan koagulasi adalah teknik pemurnian air dengan menambahkan bahan kimia yang mengikat partikel-partikel tersuspensi di dalam air sehingga partikel ini bersatu membentuk partikel yang lebih besar dan mengendap. Oke teman-teman, kita cari di sini ya bahan kimia apa yang mereka gunakan untuk menyernikan air. Di sini ada beberapa jenis koagulan yang sering digunakan adalah kaforit, tawas, aluminium sulfat, besi sulfat, dan beberapa jenis polimer. Ya, biasanya ini favorit ini yang biasa digunakan di kolam. Ada teman-teman yang pernah berenang lalu ada mencium airnya bau, kayak ada bau begitu, tapi baunya kayak bau kapur. Itu kaporit namanya, itu untuk menjernihkan air, teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke penjernihan air yang ketiga. Jadi tadi ada alami, ada kimiawi, dan ada secara fisika. Kalau secara fisika di sini ada 3 ya, silakan dilihat. Ada secara fisika yaitu filtrasi yang pertama, yaitu penyaringan. Yang kedua
Flotasi atau pengapungan merupakan proses penjernihan air yang biasanya digunakan pada zat dan bahan-bahan yang mengapung. Dan yang ketiga adalah adsorpsi, proses penyerapan atau merupakan pemisahan zat terlarut di dalam air dan menambahkan adsorben atau zat terlarut akan terjerat pada permukaan adsorben dan dapat dipisahkan melalui penyaringan. Proses adsorpsi ini biasanya menggunakan karbon aktif. Hal ini dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik seperti fenol dan senyawa organik terlarut lainnya. Oke, teman-teman, itulah pembahasan tentang penjernihan air, dan sebentar kakak akan berikan video proses penjernihan air.